Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Mulyasari dari kelas 10 IPA 3. Saya akan menyampaikan materi tentang vektor dimensi 3. Pada kesempatan kali ini yang akan kita pelajari pada vektor dimensi 3 adalah ada konsep vektor dimensi 3, panjang atau besaran vektor, penjumlahan vektor, pengurangan vektor, dan perkalian vektor dengan skalar. Vektor pada dimensi 3 merupakan vektor yang memiliki 3 buah sumbu, yaitu sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Karena memiliki 3 buah sumbu, otomatis juga vektor pada dimensi 3 ini memiliki 3 buah komponen. Ketiga sumbu X, Y, dan Z ini saling tegak lurus dan berpotongan di satu titik yang menjadi titik pangkal atau biasa disebut dengan titik O. Nah, sedangkan pada vektor dimensi 2 hanya memiliki 2 komponen saja, yaitu X dan Y. Tidak memiliki komponen Z seperti pada vektor dimensi 3. Nah, misalkan vektor V memiliki komponen V1 searah sumbu X, V2 searah sumbu Y, dan V3 searah sumbu Z. Maka kita dapat tulis menjadi vektor sama dengan V1, V2, V3 atau vektor V sama dengan V1, V2, V3. Nah, bisa kita lihat pada gambar di samping ini ada vektor V, di mana vektor V memiliki komponen X sama dengan 1, komponen Y-nya sama dengan 3, dan komponen Z-nya sama dengan 2. Komponen vektor V didapat dari melihat titik ujung vektor V. Titik ujung vektor V kita misalkan sebagai P. Nah, titik P ini terhadap bidang YOZ memiliki jarak 1 satuan. Nah, jarak titik P ke bidang YOZ kan sama dengan ini. Misal kita tulis di sini dengan V1. Jadi, komponen X pada vektor V adalah 1. Nah, terus komponen Y sama dengan 3 dapat kita lihat dari titik P ke bidang XOZ. Nah, kan ada 1, 2, 3. Jadi jaraknya 3 satuan. Nah, panjang dari titik ini ke sini kan sama dengan panjang ini dengan ini. Misal, kita di sini tulis dengan V2. Jadi, komponen Y pada vektor V itu adalah 3. Nah, terus untuk komponen Z sama dengan 2. Bisa kita lihat dari titik P ke bidang XOY, di mana panjang titik P ke bidang XOY ada 2 satuan. Nah, ini kan panjang titik P ke sini itu sama dengan titik O ini ke sini. Kita misalkan V3. Jadi, komponen Z-nya pada vektor V-nya itu adalah 2. Nah, sekarang kita akan mencoba belajar untuk menghitung panjang vektor. Jika diketahui ada vektor A sama dengan X, Y, Z, maka untuk mencari panjang vektor A sama dengan akar 2 dari X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2 ditambah Z pangkat 2. Contoh soal. Hitunglah panjang vektor B di mana vektor B-nya itu 14, 2, dan negatif 5. Nah, kita tinggal masukkan saja ke rumus yang ini. Berarti panjang vektor B sama dengan akar 2 dari 14 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah negatif 5 pangkat 2 sama dengan akar 2 dari 196 ditambah 4 ditambah 25. 196 ini berasal dari 14 pangkat 2. Itu artinya sama saja dengan 14 dikali 14 sama dengan 196. 4 berasal dari 2 pangkat 2. Itu artinya sama saja dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. 25 berasal dari negatif 5 pangkat 2.
Itu sama saja artinya dengan negatif 5 dikali negatif 5 sama dengan 25. 196 ditambah 4 ditambah 25 sama dengan 225. Maka akar 2 dari 225 adalah 15. Jadi, panjang vektor B adalah 15. Kemudian penjumlahan vektor. Jika ada vektor A sama dengan X1, Y1, Z1 dan vektor B sama dengan X2, Y2, Z2, maka vektor A ditambah vektor B sama dengan, ini kan vektor A, ini vektor B, kita jumlahkan saja komponen yang sama. Ini X berarti ditambah dengan X juga, Y ditambah dengan Y juga, dan Z ditambah dengan Z juga. Nah, contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 829 dan vektor B sama dengan 425. Tentukan vektor A ditambah vektor B. Berarti tinggal ini vektor A ditambah ini vektor B. Ingat bahwa komponen X ditambah dengan komponen X berarti 8 ditambah 4 sama dengan 12. 2 ditambah 2 sama dengan 4. Dan 9 ditambah 5 sama dengan 14. Jadi, hasil dari vektor A ditambah vektor B sama dengan 12, 4, dan 14. Kemudian pengurangan vektor. Diketahui vektor A sama dengan X1, Y1, Z1 dan vektor B sama dengan X2, Y2, Z2, maka vektor A dikurangi vektor B sama dengan, ini kan vektor A, ini vektor B. Kita kurangi saja komponen yang sama. Aturannya sama dengan penjumlahan, yaitu lakukan pengurangan dengan komponen yang sama. Sama dengan X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, dan Z1 dikurangi Z2. Nah, sekarang kita langsung saja ke contoh soal. Diketahui vektor A dan vektor B. Ini sama saja seperti penjumlahan, cuma tandanya saja yang berbeda. Vektor A sama dengan 829 dan vektor B sama dengan 425. Tentukan vektor A dikurangi vektor B. Vektor A dikurangi vektor B berarti X1 dikurangi X2, Y1 dikurangi Y2, dan Z1 dikurangi Z2. Itu berarti 8 dikurangi 4 sama dengan 4. 2 dikurangi 2 sama dengan 0. Dan 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Jadi, hasil dari vektor A dikurangi vektor B sama dengan 4, 0, dan 4. Kemudian, materi terakhir dari video ini yaitu perkalian vektor dengan skalar. Diketahui jika ada vektor A sama dengan X, Y, Z dan K adalah skalar, maka K dikali vektor A adalah sama dengan K dikali X, K dikali Y, dan K dikali Z. Contoh soal. Diketahui vektor A sama dengan 829, tentukan 5 dikali vektor A. 5 dikali vektor A ini berarti 5 dikali 829 sama dengan 5 dikali 8, 5 dikali 2, dan 5 dikali 9. 5 dikali 8 sama dengan 40, 5 dikali 2 sama dengan 10, dan 5 dikali 9 sama dengan 45. Jadi, 5 kali vektor A sama dengan 40, 10, dan 45. Cukup sekian dari saya tentang materi vektor pada kali ini, semoga bermanfaat. Jika ada kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.